gambar. Yusuf. Enggak ada penjualnya. Ini pemerintah. Tempat ikan. Ini semua lokal. Kenapa sekali Pak? Mana? Di sini kosong Pak. Ada sini. Di sebelah Pak. Oh di sebelah. Iya ini Pak. Penjual ikan ayam kosong. Bisa dapat yang kosong itu kita undang lah. Silakan kita silaturahmi. Masuk sini enggak? Oh iya. Jadi ini yang bahan juga pertemuan. Saya pikir penanganannya harus komprehensif. Karena banyak pasar di pinggir jalan Pak ilegal. Makanya saya bilang beliau tolong ini pasar ilegal dirapikan dulu supaya masuk semua di pasar baru. Poinnya itu. Ya, itu yang saya minta. Kalau bisa dituntaskan juga oleh polisi yang supaya parkiran semakin kuat. Sudah ada hasilnya kuat itu hanya ada masalah-masalah atau ibu tanda tangan maka saya sudah ada tim yang dibentuk itu menangani tapi mungkin ditanya dulu sampai di mana nanti lah setelah ini kan jadi peninjauan kan kita sudah lihat langsung ya kan tahu paling tidak gimana bisa mengakses lantai ini karena ini bocor oh bisa ayo karena itu faktornya di pinggir jalan banyak yang menjual tidak jelas lantai dua ini langsung kecepatan ada banyak 5 tahun di sini. Siapa sering beli ikan di sini? Iya Pak, masih bagus pada waktu itu. Masih bagus. Tahun 90-an. Iya Pak. Tapi ini kasihan selama begini Pak, banyak penjual di pinggir jalan. Padahal sudah bagus kan? Bagus Pak. Lengkap Pak, penjual ayamnya, dagingnya, pembelinya saja. Melaksanakan tugas di Kota Kendari ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manakala ada hal atau aspek yang memang tidak sesuai ketentuan tentu itu negara tidak boleh kalah karena dasarnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum harus ada di atasnya ya. Upaya percepatan ini dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan Pak? Kami akan ketemu dengan seluruh pedagang, pemilik los atau kios yang ada di pasar baru untuk kita duduk bersama, kemudian kita rembukan seperti apa langkah-langkah taktisnya. Yang penting kalau bagi saya secepatnya harus segera. Kalau penindakan terhadap pasar liar bagaimana Pak? Tadi sih sesuai ketentuan aturan seperti apa pasti kita akan tegakkan aturan. Baik. Insya Allah asal saya didukung oleh semua pihak di Kota Sentral Wawa. Terima kasih teman-teman semua. Kami pemerintah kota bersama DPRD kota dan tokoh masyarakat
hadir di sini dalam rangka melihat langsung seperti apa kondisi pasar baru yang dulu kita kenal sangat ramai. Oleh karena itu memang diskusi panjang di tingkat pemerintah dan DPRD untuk segera memfungsikan kembali, menata kembali pasar baru ini biar kita kembali ke masa kejayaan tahun 90-an. Saya tahu pasar baru ini sangat-sangat terkenal di tahun itu. Itu saja. Tentu akan ada langkah-langkah pemerintah sehingga pemerintah kota bersama DPRD kota memohon dukungan dari seluruh warga, wabil khusus pedagang yang sudah punya kios atau los di pasar baru untuk sama-sama kita duduk bersama, kita rembukan bagaimana sebaiknya kita kembalikan masa kejayaan pasar baru. Itu mungkin. Pak, pasar liar sekarang salah satu jadi tidak pindah setengah-setengah karena mereka tidak ingin kemudian misalnya pedagang ikan penjual ikan pindah tapi pedagang handphone dan lain sebagainya itu masih ada di sana, padahal mereka tahu di sana itu bagus sekali konsumennya karena memang jalan langsung membeli dan lain sebagainya. Mereka mau semuanya ketika ini zonasinya dilarang dipindahkan semua kembali ke zonasi yang seharusnya. Mungkin ada tawaran, ini dari hasil diskusi teman-teman Pak. Jadi ada juga tawaran kayak begini. Kenapa MTC Makassar eksis dengan sampai sekarang? Karena disonasi penjual handphone semua ya. Bagaimana kalau teman-teman yang di pasar panjang yang handphone dimasukkan di sini dengan syarat mungkin bisa digratiskan. Kami juga dari pedagang siap merelakan 1 tahun untuk diamankan sementara. Jadi begitu. Jadi kalau semua disonasi handphone semua di sini, mungkin bisa salah satu penarik. Dan teman-teman pedagang seperti yang pembeli bisa merelakan 1 tahun dipakai sementara dari pedagang. Perlu kita ketemu semua. Kemudian kemudahan konsumen dalam rangka melakukan aktivitas jual beli di dalamnya dan lain sebagainya. Tadi boleh dilihat ini sudah kunjungan kita Komisi 2 dan Komisi 1, Komisi 3 yang ketiga kali. Memang melahirkan satu kesimpulan yang sama, harus ada pembenahan dari segi fasad secara keseluruhan karena memang fasad yang hari ini ada di Pasar Baru ini juga berfungsi sebagai sirkulasi udara di dalam. Kemarin ya tadi kita lihat ada kaca-kaca di dalam di lantai 2. Saya juga sudah menyampaikan tidak ada udara. Sirkulasi udara tidak bagus di atas. Bagaimana caranya pengunjung mau datang ke atas kalau misalnya kita 1-2 menit sudah berkeringat luar biasa. Nah, itu yang juga kita sampaikan tadi, Pak Wali langsung menyampaikan fasad ini akan dibenahi, mungkin akan dibuka sampai ada tangga dari depan langsung ke lantai 2. Ini untuk memudahkan orang untuk mengakses ke lantai 2 dan ke lantai 1. Kemudian tadi sudah ada komitmen zonasi. Zonasi akan coba diatur kembali, ditata kembali di mana penjual ikan, penjual sayur, kemudian sembako, kemudian tadi para pedagang sudah minta juga kalau misalnya teman-teman elektronik mau masuk di sini mereka siapkan tempatnya, bagaimana caranya biar mereka bisa tertampung semua di sini dan pasar panjang, semua pedagang pasar panjang bisa berpindah kembali di Pasar Baru. Tadi juga sudah ada penyampaian diminta untuk segera pembebasan lahan yang di belakang untuk lahan parkir ini disegerakan. Ini juga Pak Wali tadi sudah mendengar, insya Allah nanti akan dirapat kerjakan dengan tim-timnya. Insya Allah kami prinsipnya Komisi 2 akan mendukung setiap kinerja pejabat wali kota yang baik untuk bagaimana menghadirkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Ya. Berarti ada rencana mau dibongkar? Memang Pak Wali Kota sebelumnya datang sidak dia sudah sampaikan kita pada saat rapat PPD kemarin bahwa Kadis Perdagangan siap kita akan turun ke pasar Uwa-Uwa. Terkait pasar Uwa-Uwa yang memang dari awal beliau tiba di sini dia sudah ingatkan bahwa pasar Uwa-Uwa itu adalah pasar yang teramai di tahun 90-an. Dia akan mencoba bisa mengembalikan pasar ini seperti auranya kemarin. Nah, rencana awal beliau ini dia ingin sebenarnya mengundang dulu semua penghuni pemilik kios yang ada di dalam pasar Uwa-Uwa, baik yang sudah ada walaupun yang di luar. Sehingga ini nanti didudukkan dan dibicarakan kira-kira keinginan mereka itu apa. Karena tempat ini dalam waktu yang singkat kita sudah harus memang betul-betul fungsikan kembali sebagai pasar yang betul-betul menjadi idaman atau harapan masyarakat. Pak, ini statusnya Perumda atau dikelola di Sperinda? Untuk sementara, entahlah bagaimana regulasi ke depan, tetapi untuk sementara ini dikelola oleh perdagangan, Dinas Perdagangan. 3 pasar yang kami kelola, Pasar Uwa-Uwa, Pasar Kota, dan Pasar Bedis. Pak, melihat ini pedagang maupun pembeli sepi Pak, apa kendala besarnya sejauh ini? Nah, ini tadi yang kita sampaikan sama-sama. Kendala awal adalah banyaknya pasar-pasar sanggahan, pasar-pasar yang ilegal,
yang kemungkinan besar nanti juga itu akan diundang wali kota agar kita duduk bersama. Bagaimana kita fungsikan kembali. Menurut keterangan yang kami dengar, ini pasar Sanggahan sebenarnya diantaranya pasar yang panjang karena itu ada 60% ini pemiliknya ada di sini. Nah sehingga kami inginkan kembali mereka itu beraktivitas di pasar yang ditetapkan ini. Kira-kira berapa los di sini Pak yang tersedia di pasar? Ini kalau sentral nggak ini? salah data kemarin ini untuk penghuni 600 lebih ya. Ini terus 600 lebih. 614 sampai 18 kurang lebih seperti itu. Nah terus juga termasuk di sini ada pasar tambahan 218. Jadi kurang lebih 1.000 lah. Pasar 1.200 pasar yang tersedia untuk pedagang. Sementara keterisiannya sekarang Akhirnya 95%, paling 5% aja yang terbuka. Belum terisi. Ya, seperti itu. Kalau upaya-upayaan mungkin penindakan atau pengawasan di sana agar tidak menjual di pasar panjang gitu gimana? Nah, yang Pak disampaikan tadi Pak Wali Kota, kita tetap kembali dengan aturan-aturan yang berlaku untuk pemerintah benar-benar. Karena kita juga ada perwali dan ada perda yang mengatur tentang penertiban itu. Kalau itu sudah tidak terlanggar ya kita lakukan apa yang terbaik untuk kita. Berarti dalam waktu dekat akan Insya Allah dilakukan. dalam waktu dekat. Pak, tindakan apa yang selama ini dilakukan dari dinas perdagangan terhadap pasar Sanggahan atau pasar ilegal itu? Iya. Begini deh, dinas perdagangan itu tidak punya hak untuk mengusir, mengatur atau menata. Iya. Kami sifatnya cuma pengawasan, pendataan dan pembinaan. Kalau yang mengatur itu ada Polped. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.